Ekonomi digital. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI. Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari yang semula serba dilakukan secara manual berubah menjadi serba otomatis. Kegiatan operasional yang biasanya memerlukan tenaga kerja kini dapat dilakukan oleh sistem. Misalnya, adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah membuka toko tanpa harus mempunyai bangunan fisik. Adapun beberapa karakteristik ekonomi digital. A. Pengetahuan. B. Serba digital. C. Serba virtual. D. Menjadi molekul kecil. E. Terintegrasi. F. Tanpa perantara. G. Menyatu. H. Penuh inovasi. I. Produsen sekaligus konsumen. J. Serba seketika. K. Mendunia. L. Perpecahan. Dan yang terakhir, manfaat ekonomi digital. Apa sih manfaat ekonomi digital? Ada beberapa manfaat ekonomi digital yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya, lapangan kerja yang tersedia melimpah. Seiring dengan hal tersebut, peluang untuk membuka bisnis juga akan semakin melebar. Selain oleh perseorangan, manfaat ekonomi digital bisa dirasakan oleh pemilik bisnis UMKM. Dengan adanya perekonomian digital, peluang UMKM untuk menembus pasar global lebih mudah. Perkembangan teknologi memungkinkan produk ekonomi dapat dipasarkan hingga ke luar negeri. Manfaat lain dari ekonomi digital bagi kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan informasi yang lebih besar. Maksudnya, internet memungkinkan konsumen mempunyai lebih banyak informasi dan pilihan. Yang kedua, menghemat biaya. Bagi sebuah perusahaan dan ekonomi digital, membantu menghemat sewa gedung karena sebagian aktivitas dapat dilakukan melalui internet. Ketiga, akses global. Hadirnya ekonomi digital telah membawa banyak layanan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya, mulai dari layanan pesan antar ke rumah untuk bahan makanan hingga aplikasi kencan. Dan yang terakhir, lebih menghemat waktu. Maksudnya, pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan dari rumah, dan Anda tinggal menunggu saja. Ini tentu sangat menghemat biaya dan waktu. Apa saja contoh ekonomi digital? Yang pertama dalam bidang transportasi, yaitu layanan ojek seperti Gojek dan Grab mempermudah masyarakat dalam memesan transportasi, termasuk layanan pesan antar makanan dan barang. Yang kedua, bidang kesehatan. Aplikasi seperti Halodoc memungkinkan konsultasi dokter secara virtual tanpa harus datang ke klinik atau rumah sakit. Yang ketiga, bidang perbankan. Dompet digital seperti OVO dan GoPay serta m-banking memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Yang terakhir, bidang bisnis. Perdagangan online memungkinkan orang berwirausaha tanpa perlu toko fisik, menghemat biaya dan dapat meningkatkan akses pasar. Apakah bisnis ekonomi digital mempunyai peluang? Ya, tentu saja, ekonomi digital ini juga memiliki peluang bisnis yang bisa dibilang cukup menjanjikan. Berikut ini beberapa peluang bisnis ekonomi digital yang dapat kita manfaatkan. Yang pertama, peluang untuk bisnis transportasi, yang dimana bisnis transportasi digital berkembang pesat, termasuk bike sharing, namun masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Yang kedua, peluang untuk bidang kesehatan. Layanan kesehatan online mempermudah akses tanpa antri dengan 25% memilih konsultasi digital sebelum ke rumah sakit. Yang ketiga, peluang untuk perbankan. Digital banking semakin dibutuhkan. 93% transaksi bank kini bisa dilakukan online. Dan yang terakhir, peluang untuk UMKM. UMKM yang go digital mengalami peningkatan omset lebih besar, terutama lewat marketplace dan toko online.
Bagaimana sih cara memanfaatkan ekonomi digital? Saat ini, hampir semua sektor industri dapat dimanfaatkan keuntungannya dengan adanya kemajuan di bidang teknologi digital. Adapun hal yang perlu dilakukan oleh Anda sebagai seorang pengusaha adalah memiliki layanan yang tepat dan paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Ada beberapa cara yang dapat dipilih untuk memaksimalkan ekonomi digital sebagai berikut. Gunakan aplikasi untuk mempermudah kegiatan operasional. Keberadaan aplikasi kasir, pembukuan, dan pengiriman barang dapat mengefisiensikan kegiatan operasional. Yang kedua, membuat situs untuk meningkatkan brand awareness. Adanya situs dan optimasinya memudahkan orang menentukan bisnis Anda di internet. Ketiga, sediakan layanan pesan antar. Jika bisnis Anda bisa digunakan layanan pesan antar, segera berikan layanan produk itu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Keempat, iklankan produk dari media sosial Anda. Bisa menggunakan media sosial atau iklan. Yang terakhir, berbayar di media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh ekonomi digital? A. Keamanan berinternet. Cyber security masih menjadi ancaman bagi sebagian besar pengguna internet di Indonesia. Dibutuhkan peningkatan keamanan agar para pengguna internet bisa mengakses semua layanan ekonomi digital tanpa khawatir peretesan dan pencurian data. B. Sumber daya manusia yang kurang memadai. Tantangan selanjutnya dalam inovasi ekonomi digital di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang paham penerapan teknologi. Rendahnya literasi digital juga masih membuat banyak sektor sulit masuk ke kancah digital. C. Regulasi yang masih belum mumpuni. Agar semua kegiatan dalam ekonomi digital bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan regulasi yang melindungi hak penyediaan layanan maupun penggunaannya. Namun, terkadang ekonomi digital terhambat karena belum adanya aturan pasti yang mengatur ekonomi digital. Beberapa dampak positif ekonomi digital. 1. Ekonomi digital semakin merata, transaksi perekonomian yang semakin cepat dan mudah. 2. Akses pendidikan yang semakin mudah dengan adanya les online dan segala macam informasi yang membuat seseorang lebih mudah dalam membuka bisnis. 3. Dalam kehidupan sosial, menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi. 4. Adanya pemberdayaan SDM yang baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya mitra. Semoga materi ekonomi digital ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.